Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali rekan-rekan calon guru penggerak di seluruh Indonesia angkatan ke-7. Tugas selanjutnya ya ini adalah koneksi antar materi modul 2.3 pemimpin dalam pengelolaan sumber daya dengan saya JGP Ikhwan Nurwiji Atmoko, dengan Bapak Teguh Supriyadi sebagai fasilitator, Ibu Ida Yulia Stutik sebagai pengajar praktek. Tujuan pembelajaran khusus CGP mampu membuat kesimpulan dan mengkoneksikan materi yang ada di dalam modul ini dengan materi lainnya selama mengikuti pendidikan guru penggerak. Yang pertama, kesimpulan tentang pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya dan implementasi di sekolah. Bagaimana Anda bisa mengimplementasikannya di dalam kelas, sekolah, dan masyarakat, juga sekitar sekolah. Sekolah sebagai ekosistem pendidikan. Sekolah merupakan bentuk interaksi antara faktor biotik dan abiotik atau unsur benda mati. Kedua unsur ini saling bersinergi secara harmonis sehingga menciptakan kondisi yang diinginkan. Adapun lingkungan biotik ini ada kepala sekolah, guru, murid, tendik, wali murid, pengawas, komite, dinas, dan muspika. Adapun lingkungan abiotik adalah keuangan, sarana prasarana, lingkungan alam sekitar, agama, dan kebudayaan. Terdapat dua pendekatan yang digunakan dalam mengelola sumber daya. Yang pertama, pendekatan berbasis kekurangan atau masalah, difficult based approach, yaitu adalah pendekatan yang memusatkan kita pada apa yang mengganggu, apa saja yang kurang, dan apa saja yang tidak berfungsi dengan baik. Pendekatan berbasis kekuatan atau asset based approach, yaitu adalah pendekatan yang memusatkan perhatian kita pada apa saja yang berjalan dengan baik, yang menjadi inspirasi, yang menjadi kekuatan atau potensi yang positif. Menurut Grant and Haynes tahun 2010 menjelaskan kecenderungan cara pandang yang menggunakan pendekatan berbasis kekurangan dan pendekatan berbasis aset. Yang pertama, pendekatan berbasis kekurangan atau masalah. Ini yang pertama fokusnya pada masalah. Mengidentifikasi kekurangan, fokus mencari bantuan, merancang program atau proyek untuk menyelesaikan masalah, mengatur kelompok yang melakukan proyek. Adapun pendekatan yang berbasis kekuatan atau asset based approach, fokus pada aset dan kekuatan, membayangkan masa depan, berpikir akan kesuksesan yang telah diraih, kekuatan untuk mencapai kesuksesan, merancang sebuah rencana berdasarkan misi dan kekuatan, melaksanakan rencana aksi yang sudah diprogramkan. Berdasarkan sumber daya yang ada di sekolahan dan dua komponen ekosistem sekolah, maka ada 7 aset yang harus dipetakan sebagai seorang pemimpin pengelolaan sumber daya. 7 aset sumber daya. Yang pertama, modal manusia, modal fisik, modal sosial, modal lingkungan alam, modal politik, modal agama dan budaya. Yang terakhir, modal finansial. Implementasi yang dilakukan. Yang pertama, kegiatannya yaitu mengidentifikasi dan menganalisa aset yang dimiliki baik di kelas, sekolah, masyarakat sekitar, dan juga di lingkungan sekolah. Memberdayakan aset yang dimiliki untuk menunjang proses pembelajaran dan pembentukan karakteristik siswa. 7 modal aset yang sudah dipetakan tadi dioptimalkan kemanfaatannya
dan berpikir pada asset-based approach. Jelaskan dan berikan contoh bagaimana hubungan pengelolaan sumber daya yang tepat akan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih baik. Pengelolaan sumber daya atau aset di sekolah dan sekitar sekolah, jika dimaksimalkan, akan menciptakan kondisi pembelajaran yang optimal bagi siswa. Adanya sinergi dari aset-aset yang dimiliki mampu menciptakan kolaborasi yang baik demi tercapainya pendidikan yang berpihak pada murid. Semua aset yang dimiliki sekolah haruslah dimanfaatkan dengan baik dengan peran seorang kepala sekolah sebagai manajer. 7 aset yang dioptimalkan demi pembelajaran murid yaitu aset manusia. Di sekolah, seorang kepala sekolah harus mampu mendorong guru-gurunya untuk berpikir kreatif di kelas dan juga memperhatikan kesejahteraan gurunya, memperhatikan rasa aman dan membuat nyaman. Guru juga harus pandai membaca peluang dan pemanfaatan aset di kelas serta potensi dari anak didiknya agar lebih berkembang dan belajarnya lebih menarik. Aset sosial. Aset sosial dengan adanya sikap suka bekerja sama, gotong royong akan lebih mudah mencapai tujuan yang diinginkan. Hubungan yang baik dengan pihak desa, puskesmas, polisi, serta dinas akan menciptakan kondisi sekolah yang baik demi terwujudnya pendidikan karakter siswa. 7 aset yang dioptimalkan demi pembelajaran murid selanjutnya yaitu adalah aset lingkungan alam. Guru harus menggunakan lingkungan sekitar sekolah untuk belajar. Ini bisa dilakukan pada mapel IPA, PJOK, dan semua mapel lainnya. Bisa memanfaatkan alam sekitar dalam proses pembelajaran. Di lingkungan alam, guru juga bisa mengoptimalkan kondisi yang ada serta merawatnya. Di lingkungan sekolah ada tanaman, ada halaman, ada tumbuhan. Ini bisa menjadi latihan siswa untuk bertanggung jawab dalam memelihara dan merawatnya. Aset politik. Kepala sekolah haruslah mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang berorientasi pada kepentingan murid. Contohnya, siswa harus datang tepat waktu. Siswa yang kurang mampu diberikan bantuan. Ini bisa berupa dana bantuan untuk bimbingan, les, atau dana bantuan yang lainnya. Mungkin bisa seragam, sepatu, dan lain-lainnya. Guru dengan kewenangannya harus bersikap adil di kelas dan mampu menciptakan kelas yang kondusif. 7 aset selanjutnya yang harus dioptimalkan untuk pembelajaran murid yaitu adalah aset fisik. Memanfaat gedung perpustakaan yang lebih optimal lagi mungkin diadakannya yaitu program literasi setiap hari Jumat atau hari Sabtu. Disediakan tempat parkir yang baik. Jalan depan sekolah juga harus sering dibersihkan. Ini bisa dilakukan pada saat Jumat bersih. Aset halaman sekolah dimanfaatkan dengan baik untuk pembelajaran PJOK. Dilaksanakan upacara bendera setiap hari Senin. Juga diadakan bumi perkemahan Sabtu malam Minggu atau Persami. Selanjutnya aset agama dan budaya. Diadakannya selamatan awal tahun di sekolah dan doa bersama untuk melatih agar siswa mempunyai rasa bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Untuk budaya, ikut serta karnaval desa untuk melatih bahwa bangsa Indonesia ini punya budaya yang beragam. Aset finansial, dana bos sekolah dikelola dengan baik dan mendukung kegiatan-kegiatan siswa. Contohnya lomba-lomba, seminar untuk gurunya, dan lain sebagainya. Adanya sumbangan dari wali murid di sekolah dan juga sumbangan dari alumni sekolah ini bisa dimanfaatkan
untuk kemajuan atau proses pembelajaran siswa. Berikan beberapa contoh bagaimana materi ini juga berhubungan dengan modul lainnya yang Anda dapatkan sebelum selama mengikuti pendidikan guru penggerak. Modul 1.1 Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara dengan pengelolaan sumber daya. Modul 1.1 Refleksi Pemikiran Ki Hajar Dewantara, pemetaan potensi yang bisa disesuaikan dengan untuk menuntun murid sesuai kodratnya. Bagaimana guru dapat memetakan kebutuhan belajar murid dengan menggali aset atau kekuatan yang ada. Semua aktivitas yang dilakukan guru dengan aset yang ada harus berorientasi pada kepentingan murid disesuaikan dengan aset yang dimilikinya. Modul 1.2 Nilai dan peran guru penggerak. Kompetensi atau kemampuan untuk merefleksikan, membuat inovasi dan kreativitas, serta kolaborasi dalam mendukung kesadaran pemimpin. Pembelajaran dalam melihat aset atau kekuatan yang ada. Dengan peran CGP dari mulai kolaborasi inovatif, mampu memunculkan cara dan solusi, mengembangkan aset yang ada dengan baik dan optimal. Modul 1.3 Visi Guru Penggerak. Untuk modul 1.3 ini adalah visi melalui konsep Bagja dan 5D. Digunakan untuk memulai perencanaan dalam pengelolaan sumber daya. Dengan konsep Bagja, guru harus mampu menciptakan prakarsa perubahan di kelas maupun sekolah dengan melihat kekuatan aset yang ada. Modul 1.4 Budaya Positif. Memetakan potensi atau aset adalah salah satu cara berpikir positif dalam perencanaan pengembangan sumber daya. Dengan budaya positif, ini merupakan ciri yang berbasis kekuatan aset. Jadi harus dioptimalkan dalam memetakan aset yang kita miliki untuk memanfaatkan secara baik. Modul 2.1 Pembelajaran berdiferensiasi. Dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi, guru bisa memetakan minat dan kreativitas siswa sebagai aset terbaik kelas dan sekolahnya. Dengan berdiferensiasi dan kekuatan aset, guru bisa membuat bahan ajar disesuaikan aset yang ada, diferensiasi di kelas. Bisa dari kesiapan, minat, konten, agar pembelajaran bisa memenuhi kebutuhan siswa. Modul 2.2 Keterampilan Sosial dan Emosional. Kompetensi atau kemampuan guru dalam keterampilan sosial dan emosional dalam memaksimalkan pembinaan siswa sebagai aset sekolah. Dengan KSE, guru menerapkan di kelas dalam memetakan aset serta melatih kreativitas jiwa kerjasama. Ini bisa dilakukan dalam membuat proyek kelas seperti di LMS, yaitu membuat kelas impian. KSE yang bisa diterapkan yaitu adalah gotong royong, saling berbagi, dan lain-lainnya. Modul 2.3 Coaching. Teknik, prinsip, dan langkah-langkah coaching bisa dilakukan guru untuk menggali kemampuan dan kemandirian coaching sebagai aset sekolah dalam menyelesaikan permasalahannya. Dengan pendekatan coaching bisa menggali dan memetakan aset yang ada serta solusi dari guru tersebut dengan aset yang bisa membuat perubahan di kelasnya. Contohnya di video LMS kelas impian, nyaman, menyenangkan, dengan seorang coaching memberikan pertanyaan pemantik atau pertanyaan yang berbobot, yaitu adalah penyemangat belajar. Modul 3.1 Pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Dengan menerapkan konsep paradigma dan nilai kebaikan,
bersama serta penerapan 9 langkah pengambilan keputusan, maka pengelolaan aset dapat berjalan dengan optimal. Dengan penerapan 9 langkah, kita bisa memetakan aset yang ada serta disesuaikan dengan dilema etika kita. Yang paling penting dalam memanfaatkan aset, tidak melanggar atau uji legal dan bisa kita pertanggungjawabkan. Ceritakan pula bagaimana hubungan antara sebelum dan sesudah Anda mengikuti modul ini, serta pemikiran apa yang sudah berubah di diri Anda setelah Anda mengikuti proses pembelajaran dalam modul ini. Sebelum mengikuti modul ini, saya cenderung masih berfokus pada berpikir akan kekurangan yang saya miliki dalam langkah ke depan, kurang percaya diri. Kedua, saya belum paham bahwa apa yang ada di sekolah dan luar sekolah termasuk aset. Ketiga, berpikir berbasis masalah dan selalu berpikir apakah saya mampu. 4. Tentunya saya belum memahami bagaimana cara atau pendekatan yang sesuai jika terdapat aset yang dapat dimanfaatkan. Selanjutnya, sesudah mengikuti modul ini, saya lebih berfokus pada sumber daya. Kedua, saya cenderung berpikir apa yang bisa saya kembangkan. Ketiga, perbedaan dan sesudah mempelajari modul 3.2 pemimpin dalam pengelolaan sumber daya, saya makin mantap dan lebih optimis untuk menjadi seorang pemimpin dalam mengelola sumber daya yang ada. 4. Saya selalu melakukan pendekatan berpikir berbasis aset. 5. Saya semakin mantap menjadi pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Terima kasih. Salam guru hebat. Ikhwan Nurwiji Atmoko. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.